Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan pagi bagi kalian yang nonton di rumah. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang atau ingin menjelaskan tentang project yang lagi aku kerjain. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya, di mana kita sebelumnya itu menggunakan Laravel, Lala- ah, Laravel, di mana Laravel itu kan framework untuk full stack gitu. Jadi yang kemarin itu yang di video sebelumnya itu aku itu berfokus ke semua aspek kayak database, front end dan back end. Nah, tapi kali ini aku ingin menggunakan React.js. React.js ini itu dia tuh lebih kayak merupakan front end karena di mata kuliah pengetahuan framework lanjutan ini kita akan menggunakan React.js. Di mana kita akan menggunakan kayak misalnya nih ada orang yang mengunjungi web kita. Kalau misalnya web kita nggak bagus atau kayak kurang interaktif itu rasanya kurang. Maka ibaratnya pelanggan butuh yang lebih gitu. Nah, jadi pertama-tama aku ingin beritahu uh, apa sih konsep dari atau sebenarnya apa sih React.js ini? Jadi pertama-tama React.js ini adalah library JavaScript yang bersifat open source yang mayoritasnya itu menggunakan untuk dalam pembuatan front end website atau user interface ya. Jadi secara spesifik dia untuk satu page dalam sebuah aplikasi. Nah, juga React.js ini dia berfungsinya untuk mengatur layer pada tampilan juga untuk desktop maupun versi mobile-nya. Kemudian kita jelaskan singkat aja itu keunggulan React.js karena kita nggak mau lama-lama. Salah satu fungsi utamanya itu adalah kita bisa membuat kayak komponen yang bisa dibikin ulang secara efisien tanpa harus membangunnya dari awal lagi. Misalnya, kalau misalnya kita di website kayak pembangunan Laravel itu kan misalnya di kita masuk web, kemudian nanti kan kita ada pilihan-pilihan itu. Misalnya kita pilih profil, kita klik profil, nanti di bagian profil ini dia akan loading lagi dia akan loading. Dia akan loading di bagian webnya. Tapi jika kita bukan React.js, dia nggak perlu. Misalnya kita akan profil, nanti dia ke scroll sendiri atau kita masuk-masuk tanpa login gitu. Nah, mungkin itu aja untuk pengenalan dari React.js. Kita nggak perlu lama-lama. Kita langsung masuk ke uh, yaitu instalasi project React. Ini nggak mungkin kita perlu lama-lama. Jadi kita masuk ke sini. Nah, misalnya nih kita mau bangun React.js. Tapi sebenarnya ini terlalu panjang sih, jadi kita skip aja. Mungkin berikutnya kita bakal lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana sih menjelaskan komponen-komponen di mana di sini uh, dosen kita itu memberikan yaitu minimal 6 set komponen. Jadi di sini aku menjelaskan menggunakan yaitu sebuah web perangkat yaitu Excalidraw. Nah, jadi kita akan menjelaskan di Excalidraw di mana nanti setelah kita menjelaskan di Excalidraw dan juga di Excalidraw nanti kita akan menjelaskan yaitu alur gate. Nah, mulai dari mana kita add, kita commit, kemudian kita push. Nah, kita masuk ke Excalidraw di sini. Jadi pertama-tama aku ingin menjelaskan dari zona pertama dulu. Nah, di zona pertama ini aku masukkan yaitu planning alur dan wireframe. Nah, jadi nama website ini itu adalah website berdata diri dan kita menggunakan frame-nya itu React.js. Jadi di sini fitur yang aku buat adalah kita misalnya berdata diri yaitu dalam bentuk sebuah portofolio besar. Kemudian terdapat 7 chart komponen. Dari sini aku menambahkan satu lagi yang dimana minimal kan harus 6. Di sini aku ingin menambahkan satu lagi yaitu 7. Kemudian kita menerapkan styling custom CSS. Nah, sebenarnya ini mungkin ini aja sebenarnya karena nggak banyak. Nah, penjelasan sedikit-sedikit untuk satu komponen. Untuk di komponen yang atas ini, itu komponen satu, ini hanya mencakup yaitu bagian nambah jauh kayak misalnya menampilkan nama, jabatan, foto serta avatar yang bisa diupload. Nah, mungkin ini untuk codingannya. Dan bla 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 bla. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen kedua. Jadi di komponen kedua itu berisi kayak uh, info pribadi kayak tanggal lahirnya di mana, domisilinya, status dan lain-lain.
Ini codingannya dan ini hasilnya. Bisa kita lihat di sini. Yang dan ini untuk komponen kedua. Untuk komponen yang ketiga, itu hasilnya adalah begini. Untuk komponen yang ketiga adalah yang ini. Keahlian dan kompetensi. Untuk codingannya begini. Jadi codingan yang kita tunjuk ini itu berfungsi untuk menampilkan info skill atau kemampuan baik teknis maupun non teknis. Dari hasil codingan komponen ini maka hasilnya seperti ini. Lalu yang komponen keempat, em, di sini kita jelaskan sedikit yaitu codingan untuk pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerjanya di sini codingan seperti ini maka akan munculnya seperti ini. Jangan di apa ya, karena cuman bohong-bohongan aja sebenarnya nggak ada direktur sebenarnya nggak ada. Kemudian untuk kita lanjut ya, kemudian kelima yaitu ada untuk menampilkan riwayat pendidikan termasuk pendidikan formal. Sebenarnya aku ingin menambahkan pendidikan non formal, tapi sepertinya nggak terlalu uh, penting lah, terutama untuk misalnya kita ingin masuk kerja. Tapi itu penting juga sih kita jelasin. Kita lanjut aja. Nah ini hasilnya begini. Kemudian di komponen keenam, gimana kita bisa menampilkan minat dan hobi pribadi. Nah di sini mungkin agak kecil jadi aku berbesar lagi. Nah di sini untuk munculnya. Dan minat. Oke, mungkin itu untuk komponen ke-6. Ini komponen ke-7. Itu untuk menampilkan informasi kontak dan media sosial yang dapat dihubungi. Nah, hasilnya begini. Kemudian ini adalah main komponennya, yaitu codingan keseluruhan dari isi yang ini. Komponen yang ini, main komponen ini, itu terhubung dengan ini. Ini untuk mengisi semuanya di sini. Nah, itu untuk penjelasan sekali draw-nya di zona kedua. Lalu di zona ketiga, itu ada zona error dan lookup. Nah, di sini waktu aku mau bikinnya, tentunya aku lupa satu hal, yaitu uh, terjadi error di mana ada plugin file import analysis failed to resolve import custom.css karena seharusnya itu tulisannya app.jsx karena di bagian app.jsx nya itu importnya itu CSS-nya dari app bukan custom. Jadi errornya jadi karena hal ini. Jadi harus kita ganti ya. Ini contoh yang salah. Kemudian kita ganti jadi app.css benar ya. Maka akan nomor nomor seperti semula dan tidak error lagi. Nah, mungkin itu jurnal errornya dan juga terakhir sebelum kita melakukan demo yang ada, yaitu adalah alur get. Nah, setelah semua codingan selesai dan web menerapkan React.js, profil berisi berdata, bla 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 bla. Tahap pertama kita get add. Nah, bisa lihat sini. Kemudian tahap kedua kita akan get commit. Nah, di get commit ini terserah kita mengisinya apa. Yang penting untuk mengcommit apa yang kita kerjakan. Lalu yang tahap ketiga adalah kita git push. Git push ini penting nih, singkat aja. Git push ini untuk memasukkan semua yang kita kerjakan setelah kita commit ke dalam GitHub kita atau repository GitHub kita yang project itu ke dalam. Nah, buktinya apa setelah push? Maka kayak misalnya ada logo-logo, misalnya kita edit nih. Nah, kita edit satu file. Kita edit satu file. Nanti dia akan berubah jadi warna ini nih, warna-warna hijau. Tapi ini udah warna putih, berarti tandanya udah gak ada lagi yang perlu di post. Nah, bukti udah dimasukkan ke dalam GitHub adalah ini. Kita tadi commitnya apa? Biodata diri nama aku ya, Bayhaki. Kemudian nanti di sini pas kita cek di repository project ya di GitHub itu udah muncul di sini. Jajah dari mungkin untuk Excalidraw sesi Excalidraw cuma sampai itu. Kemudian kita akan masuk ke demo. Nah di bagian demo yaitu ini. Jadi penerapan CSS yang aku ada sedikit bantuan tapi bukan berarti kita pakai AI semuanya. Ini untuk demonya. Semuanya menggunakan CSS dengan baik. Juga yang paling penting adalah nih, misalnya kita mau ganti foto. Ini kan kita pakai foto yang ini. Misalnya nih, aku hapus foto ya. Nah, dia akan menampilkan nama nama inisial aku.
Nah, kalau misalnya aku ganti, aku tambahkan foto sini, maka kamu munculkan foto. Kalau misalnya aku gantikan foto lain, misalnya siapa ya? Hmm, jangan yang dikit lah. Ah, misalnya ini, ya akan ganti foto lagi. Tapi buruk, lebih gantengan aku sih ya. Mending kita pakai ini aja. Nah, itu untuk demo dari website Rek ini. Mungkin cukup segitu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Demikian aku mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.